Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Pak. Pagi, Mas. Gimana kabarnya kalian semuanya? Alhamdulillah baik, Bapak. Alhamdulillah baik, Pak. Masih belum banyak tugas ya? Atau sudah banyak? Sudah banyak, Bapak. Sudah, Pak. Jadi gimana nikmatnya udah mulai minggu pertemuan ketiga ini? Nikmat banget ya? Udah mulai kerasa JMP-nya. Buset. Luar biasa Mbak Cika. Udah kerasa JMP-nya. Ya. Belum Ini aja, Pak. Hah? Belum aja. Oh iya. Tapi Mbak Cika mungkin ada rasa-rasa setelah kuliah, setelah jadi alumni gitu, rasa apa Mbak Cika? Kangen gitu kah dengan tugas-tugas yang banyak atau apa gitu? Kangen sih, Pak. Tapi bukan berarti mau ngerasain lagi. Oh gitu ya. Jadi pengen sekolah lagi Mbak Cika ya. Aduh, ini jadi gimana ini? Ya gitu ya. Jadi masa-masa indah ini jangan dilewatkan ya. Jadi ya mau susah, mau gampang seperti itu ya. Itu adalah bagian dari sesuatu yang mungkin tidak menyenangkan ya. Menyenangkan kan pasti main game menyenangkan ya. Iya enggak? Ya main game gitu ya, jalan-jalan, uang banyak, itu kan menyenangkan ya. Gitu ya. Tapi kan setelah jalan-jalan biasanya capek gitu kan ya. Jadi nggak enak lagi. Gitu ya. Sama ya, kuliah itu sekarang capek-capek nanti suatu saat Anda akan menikmati hasilnya ya gitu. Kalau Pak Jaima kan gampang, cuman ya suatu saat dia ingat, oh dulu diajarin Pak Jaim begini loh, nah, gitu kan. Oh ternyata ada gunanya, gitu kan ya. Itu aja sebenarnya yang pengen ini aja, pengen ya suatu saat nanti kalian ngeliat, oh iya dulu yang diajarin Pak Jaim kayak gini loh, gitu. Ya seperti itu aja. Oke, nah hari ini kita materinya sebenarnya nggak banyak gitu, tetapi akan saya tambahkan satu materi lagi gitu dari yang dari yang kalian dapatkan atau yang ada di modul gitu ya. Jadi dengan tambahan waktu yang lebih ya, dan saya kira mungkin kalau dengan saya kita ini aja ya pakai video aja ya, masih pakai Zoom atau entah pakai Google Meet ya. Kayaknya kalau lewat WA itu responnya telat ya, mungkin WA-nya nyampainya juga telat, tapi kalau pakai Zoom kan nyampainya lebih cepat gitu ya. Oke, mungkin kita nggak usah lama-lama. Jadi nanti kita agendanya saya terangin dulu sebentar dengan BTP pemanis, gitu ya. Terus kemudian nanti Anda silakan mengerjakan tugas dan tugasnya nanti saya kasih datanya, gitu ya. Saya kasih datanya. Terus kemudian nanti ada satu tugas lagi yaitu Anda harus membuat ini ya diagram alir atau flowchart untuk pengujian selain sakarin dan siklamat ya. Jadi nanti tugasnya adalah tugas kelompok. Udah dibagi kelompoknya kan kemarin Mas saya kan ya. Gitu ya. Jadi nanti itu tugasnya diikutkan di belakang atau di bawah dari laporannya ya. Nanti nilainya dibikin beda aja Mbak Cika. Iya, Pak. Jadi tugas saya itu nanti dibikin beda. Jadi itu nanti entah itu Anda mendapatkannya ujinya adalah uji kualitatif atau kuantitatif, ya silakan ambil dari jurnal, Anda cek ininya saja ya, diagram alirnya. Ya, dan misalnya kalau diagram alirnya ada penggunaan alatnya dan segala macam, itu juga harus dituliskan gitu ya. Jadi jurnalnya nanti dilampirkan di bawahnya. Setelah dari laporan itu jurnalnya ditampilkan di bawahnya, terus kemudian di bawahnya lagi adalah flowchart-nya ya gitu. Jadi artinya apa? Artinya nanti ada jurnalnya, ada flowchart-nya gitu ya. Nanti akan berguna bagi kita semuanya. Nanti kalau misalnya nggak ngerti Pak, saya nggak ngerti, nanti tanya gitu ya. Jadi nanti kita tambahkan sedikit lah waktunya ya, karena kan kamu juga hari ini padat banget ya pasti ya. Gitu ya. Jadi karena kita dimampetin dari Senin sampai Jumat, jadi mungkin Anda juga padat juga hari ini kan seperti itu. Oke, baiklah. Terus kemudian nanti kita mau kuis jam berapa? Mau kuis di awal atau mau kuis di akhir? Atau kita kuis jam 8 atau setengah 9? Atau mau kuisnya di jam 9.30 seperti kemarin? 9.30, Pak. Oh, 9.30, Pak. 9.30 ya. Oke, biar ada. Ya sebenarnya
Enaknya sih memang seperti Kimda sebenarnya ya. Jadi pagi kita kuis dulu, terus kemudian nanti langsung langsung penjelasan, habis penjelasan ngerjain laporan gitu kan, seperti itu. Cuman kita ada tambahan waktu aja gitu. Jadi ya yang lainnya cuman 2 orang aja nih yang mau di 9.30 atau punya pendapat lain, atau mau 8:30 atau mau 8:15 atau mau jam 8 aja. Kita sementara aja nerangin ininya. Halo? Minggu kemarin saja, Bapak. Udah, Pak. 9.30. Oh, 9.30 aja ya. Jadi nanti saya setting 9.30, Anda udah otomatis ya. Seperti itu. Oke. Nah, ini saya terangkan sedikit saja. Mungkin nggak usah lama-lama juga kita ininya, video conference-nya. Ya. Sebenarnya biarin aja sih sebenarnya biar kalian nggak merasa ditinggalkan sebenarnya video conference itu kan ya. Jadi kan kalau kayak gini kan kalian ada semuanya ya, meskipun mungkin ada 1, 2 gitu ya. Nah oke, memang tahun ini ada sedikit berbeda ya, jadi karena ada penambahan dosen, terus kemudian ada penggantian dari KMK dan segala macam, memang terus kemudian ada beberapa materi yang dirombak, ada BTP di depan, ada di belakang, itu semua sudah semua sudah atas diskusi dari tim dosen. Nah seperti itu ya. Kalau tahun lalu memang BTP dan lain sebagainya itu biasanya ada di pertemuan setelah UTS. Nah, seperti itu. Oke, yang kita akan bahas adalah BTP. Ya, BTP adalah bahan tambahan pangan. Ya, bahan tambahan pangan itu ya pasti bahan ditambah di pangan. Nah, fungsinya untuk apa? Macam-macam. Ya, gitu. Yang akan kita bahas adalah pemanis. Kenapa Bapak menggambarkan atau mencari slide yang template yang ada ininya? Karena ini juga rawan akan BTP. Ya, kalau dilihat dari warnanya saja sudah ini rawan BTP. Ya, belum lagi nanti bahan yang lainnya ini juga sudah rawan BTP. Nah, ini loh jenis BTP yang banyak di bahan makanan. Ya, meskipun yang kita bahas hanya satu, yaitu pemanis gitu ya. Jadi satu ada anti buih. Ya, jadi ada bahan makanan itu yang mungkin butuh membuih, ya, butuh dia mengembang. Ya, contohnya ada yang bisa tahu nggak? Bahan pangan yang kemudian dilakukan entah itu pengocokan, perlakuan mekanik atau perlakuan kimia, atau kemudian dia membuih. Ada yang tahu nggak contohnya? Soda, Bapak. Soda. Mbak Cika jangan lupa ya. Siapa? Di mixing membuih kan, Pak? Siapa? Apa namanya? Susu. Susu. Ya, susu diaduk dikasih mekanik di mixing juga membuih. Di mixing membuih. Ada lagi yang paling mungkin banyak di kue-kuean, kue roti gitu segala macam apa? Di kue, di roti gitu ya. Apa kira-kira? Baking powder, Pak. Soda kue. Telur, Pak, telur. Oh, soda kue, ya ada telur juga gitu ya. Nah, telur itu kalau kita kocok ya, terutama putihnya saja, kita kocok putihnya nanti dia bisa menjadi mengembang ya. Makanya kalau yang Anda suka makan chiffon cake, tahu chiffon cake nggak? Tahu. Nah, chiffon cake itu begitu ya. Saya ingat banget dulu chiffon cake itu dibuat dari 18 putih telur untuk satu adonan. Ya, 18 putih telur dan 6 kuning telur. Ya, jadi 6 kuning telurnya sisanya yang 12 disingkirkan, yang diambil segitu ya. Terus kemudian agar supaya dia tidak kempes gitu ya. Terus kemudian dia apa? Kalau sudah di pan atau sudah di oven ya, terus kemudian dia dibalik. Ya, jadi nanti dia tidak akan mengkerut gitu ya. Jadi zaman kecil saya sudah bikin kue di rumah ya. Jadi mungkin aja ya sekarang ajar di pangan jadinya oh ya zaman kecil gue seperti itu. Mungkin Anda ada yang di rumahnya kalau lebaran bikin kue sendiri, coba aja nanti diamati gitu ya. Ini seperti apa? Oh, buatnya gini, buatnya begitu. Oh. Jadi bisa jadi dulu yang kan Anda kerjakan cuman ya kita bantu-bantu doang gitu ya. Terus ternyata sekarang oh ternyata dasar teorinya begini loh. Nah, gitu loh. Jadi itu juga penting bagi kita untuk lebih memahami di dunia pangan ini ya, gitu ya. Nah, ini adalah zat anti buih. Jadi jangan sampai dia membuih. Gitu ya. Nah, biasanya dipakai di minuman mungkin gitu ya. Jadi ketika dia dialirkan, ketika di-filling dia tidak ada buihnya. Karena kalau ada buihnya orang jadi bingung, ini gue minum jangan-jangan minum air sabun lagi ya, seperti itu ya, gitu ya.
Terus kemudian ada anti kempal. Anti kempal itu biasanya digunakan untuk di tepung, ya. Makanya tepung yang kamu beli itu kan tidak ada yang gumpal. Padahal kalau native-nya atau nature-nya dia bisa menggumpal, ya, gitu ya. Terus kemudian ada antioksidan. Nah, antioksidan itu ya banyak digunakan di minuman untuk klaim-klaim kesehatan, tetapi di minyak goreng pun juga ada antioksidannya. Ya, ada BHA, ada BHT, dan memang antioksidan ini kan untuk mencegah apa sih adanya oksidasi asam lemak. Ya, nanti ada di materi lemak ya, ada di materi lemak untuk mencegah oksidasi asam lemak. Nah, gitu ya, namanya antioksidan. Sehingga antioksidan penting bagi makanan ya, ataupun bagi tubuh kita. Kita biasa minum antioksidan apa? Vitamin C, ya, seperti itu. Terus kemudian ada bahan absorpsi, ya, jadi mengabsorpsi dari air, gitu ya. Terus kemudian ada garam pengemulsi, ya. Pengemulsi itu yang paling umum kita pakai kuning telur, tetapi kalau kita menggunakan beberapa bahan pengemulsi itu, ya misalnya kalau kuning telur kan nggak mungkin kita pakai di minuman, ya, karena nanti akan bau amis misalnya, ya. Jadi kita gunakan bahan-bahan pengemulsi lain, ya. Gas untuk kemasan, ya, biasanya digunakan untuk apa? Yang modifying atmosphere packaging. Ya, Anda ada di PTP, ya, modifying atmosphere packaging, ya. Contohnya apa? Ya, kalau Anda beli ciki, ya, ciki-cikian, ya kita bilang ciki lah karena kita dari kecil. Kalau saya sih dari kecil makannya ciki. Kalau kamu sempat nggak ada, ya, sempat vakum berapa lama baru kemudian mungkin 2-3 tahun yang kemarin baru ada ciki lagi, atau ciki ball dari Indofood, gitu ya. Nah, atau kita sebutlah barang apa, makan ekstrudat, ya, kan keripik dan segala macam, gitu ya, juga bisa, gitu ya. Nah, mereka itu kan rentan patah, gitu ya. Jadi makanya mereka butuh ditambahkan gas pada kemasannya. Entah itu gasnya gas nature atau gas yang ada di udara, ataukah mungkin butuh gas yang ini apa namanya, yang berbeda dengan udara, misalnya tambahkan CO2 atau mungkin ditambahkan dengan N2, gitu ya. Jadi tergantung dari ininya, apa namanya, tergantung dari kebutuhannya. Kalau dia memang untuk menghindari adanya apa namanya, adanya oksidasi, berarti dia butuh namanya gas N2. Ya, karena gas N2 akan mengusir O2 yang merupakan cikal bakal nanti akan terjadi oksidasi. Ada humektan, ada pelapis, ada pembawa, pembentuk gel, pembuih juga ada, pengatur keasaman, pengawet, pengembang, ya, pengemulsi, gitu ya, pengental, ya, pengental, pengeras, gitu ya, penguat rasa, peningkat volume, gitu ya. Jadi ada juga yang volumenya biar lebih gede, gitu ya. Jadi tambahin peningkat volume, stabil, retensi warna, tambahin pewarna, gitu ya. Atau yang ngurangin pewarna, kan gitu ya. Terus kemudian perisai, ya. Kemarin saya baru lihat di Lotte Mart itu. Jadi perisai atau monosodium glutamat, ya, yang disebutnya sekarang bukan MSG, ya, tapi mononatrium glutamat, ya, kan sama kene, gitu kan. Natrium sama sodium kan juga sama, gitu ya. Beda nyebutin aja. Itu dijual dalam kemasan 1 sak 25 kilo. Oh, bayangin, itu yang makan siapa, gitu kan, ya. Ya mungkin industri kecil, gitu ya, tapi ya dia, kalau saya dulu kan kenalnya kalau namanya micin itu yang sasetan yang dijual orang untuk ini kembalian. Kalau di pasar kan begitu. Kecil-kecil lah bentuknya, karena apa, bentuk yang seperti itu kan ambil satu aja udah oke. Tapi ini jualnya 25 kilo, kan kebayang 25 kilo makainya berapa lama kalau kita pakai di rumah tangga. Tapi kalau makainya di industri mungkin ya lebih cepat, gitu ya. Ada propelan, ada sequesteran, gitu ya. Nah, kita fokus di pemanis. Nanti barang-barang yang ini akan diterangkan setelah UTS, ya. Ya, hampir semua barang-barang itu nanti diterangkan setelah UTS. Jadi tenang aja, enggak saya tanyakan hari ini, ya, gitu. Nah, pemanis adalah bahan tambahan berupa pemanis buatan yang memberikan rasa manis pada produk pangan. Ya, pemanis tidak atau sedikit mengandung kalori yang hanya boleh ditambahkan dalam jumlah tertentu, gitu ya. Jadi namanya pemanis itu bukan yang barangnya manis, gitu ya. Jadi biar dia tambah manis, gitu loh, ya. Jadi kan kalau misalnya saya pakai kacamata, oh tambah ganteng, ya kan, penambah ganteng. Nah, ini pemanis penambah manis, gitu ya. Jadi berupa pemanis buatan, ya. Jadi yang dipakai adalah yang buatan. Buatan itu maksudnya gimana? Ya, bisa nanti secara sintetis, ya. Ada 2, ya, pemanis alami ditentukan dalam bahan alam meskipun prosesnya atau secara sintetik atau fermentasi. Ya, pemanis itu misalnya kayak kemarin, ya, xylitol, sorbitol itu kan dibuat secara sintetis, ya, ataupun bisa juga secara fermentasi. Nah, kalau pemanis pemanis yang diproses secara kimiawi
dan senyawa tersebut tidak berada di alam. Artinya nggak ada di alam. Jadi memang benar-benar dibuat. Nah, biasanya digunakan untuk membantu mempertajam rasa. Jadi begini. Nah, kenapa orang bisa membuat pemanis? Gitu ya. Kenapa orang bisa membuat pemanis? Satu, mungkin karena kecelakaan. Ya, jadi sakarin dan siklamat itu dibuat mungkin secara tidak sengaja. Ya, secara tidak sengaja orang mengasihkan senyawa tertentu terus kemudian diidentifikasi nggak sengaja ke colek di bibir. Loh, kok ini manis gitu ya, seperti itu. Ada yang seperti itu, bahan-bahan pangan itu ada yang seperti itu. Jadi tidak sengaja terbuat. Seperti contohnya adalah kalau misalnya Anda tahu minuman untuk seperti minuman isotonik. Anda tahu minuman isotonik? Tahu Bapak. Contohnya yang ada di gunaan. Pokari Sweat. Itu. Ya, Pokari Sweat itu kan awalnya dulu juga tidak sengaja kan, gitu ya. Jadi mau minum terus kemudian nggak ada air, udah aku minum ini aja minum infus gitu kan, minum infus loh kok enak gitu ya, baru kemudian diformulasi lagi ya. Ada ceritanya sebenarnya ya. Nah, pemanis buatan ini rata-rata dia dibuat berdasarkan apa? Berdasarkan ya itu tadi percobaan terus kemudian nggak sengaja gitu ya. Nah, tetapi orang kemudian meneliti di bagian lidah. Nanti mungkin Anda ada di organoleptik. Ada bagian mana yang rasa pahit? Bagaimana rasa pahit? Lidah bagaimana? Pahit. Bagian belakang. Bagian belakang. Manis bagian? Ujung depan. Ujung depan. Pahit belakang. Manis ujung depan. Terus kemudian asam? Samping Kanan kiri. Satu lagi apa? Satu lagi. Asin? Tengah. Nah, tengah. Ya, kalau pedas? Bukan termasuk, Pak. Oh, kenapa bukan termasuk, Win? Ayo. Itu bukannya ini ya, Pak, kayak luka gitu, jadi nimbulin luka, ya. pedas gitu. Jadi karena luka menimbulkan pedas gitu ya. Nggak tahu sih, Pak. Saya pernah nonton. Ya, jadi memang 4 rasa dasar itu, terus kemudian satu lagi ditambah yang namanya umami. Umami itu apa? Rasa apa? Rasa gurih. Ya, kalau gampangnya adalah kalau kamu punya MSG, terus kemudian kamu larutkan dengan konsentrasi 0,01 kalau nggak salah ya. Terus kemudian rasa itu muncul, nah itu gitu ya. Tapi rasa itu kan tergantung dari konsentrasi. Ya, jadi rasa itu tergantung dari konsentrasi di mana ketika dia rasanya terlalu konsentrasinya terlalu tinggi pun dia nggak akan kerasa itu. Ya, bisa jadi nanti konsentrasinya yang pas misalnya di 0,01 ppm misalnya ya. Tapi dia cari lagi nggak kerasa. Ketika dia naik menjadi 1 ppm, ya konsentrasi lebih besar, itu nggak kerasa rasa itu. Ya, jadi masalah rasa itu kan juga masing-masing ya. Artinya masing-masing orang beda ya, dan ada juga yang punya kesensitivitasan yang berbeda. Ya, mungkin saya termasuk yang tidak sensitif ya, karena beberapa kali uji saya nggak bisa bedakan antara misalnya bau dari dari grass itu adalah hasil potong rumput atau dibandingkan dengan sayur misalnya, itu bisa suka nggak sama gitu ya. Nah, di pemanis buatan juga begitu ya, seperti itu. Jadi ada pemanis buatan yang tingkat kemanisannya tinggi tetapi dia punya rasa pahit dan segala macam ya gitu. Nah, ini pemanis alami ada sorbitol, ada glukosida stevia, ada maltitol, ya ada maltitol, ada laktitol, ada xylitol, ada fritritol. Artinya apa? Ada antara iso dengan yang tidak ada iso itu juga akan berbeda ya tingkat kemanisannya, gitu ya. Jadi kenapa? Karena orang sudah tahu di bagian lidah kita. Ya, bahkan sudah tahu dalam tingkat struktur. Nah, struktur dari lidah kita itu yang menangkap rasa manis itu yang seperti apa? Ya, paham ya? Jadi ketika ada
gula masuk, ya, yang berikatan sehingga terus kemudian respon sarafnya akan masuk ke otak rasanya manis, itu sudah tahu orang, gitu ya. Jadi sudah tahu sehingga oh kalau ada OH-nya seperti ini, kok kalau ada yang OH ada yang golongannya dari apa namanya keton, ya golongan dari keton nanti dia lebih manis dibandingkan golongan dari yang apa namanya dari yang aldehid. Nah seperti itu, ya. Jadi dari situlah terus kemudian orang menciptakan, ya seperti itu. Nah ini contoh-contoh pemanis alami. Artinya apa? Ini semua ada di alam, gitu ya. Yang paling banyak mungkin ya sorbitol, ya terus kemudian ada stevia, dari stevia, gitu kan seperti itu. Terus kemudian ada pemanis buatan. Ini hanya seberapa saja, ya. Ada beberapa saja. Ada asesulfam, ada asam siklamat dan garamnya, biasanya begitu, aspartam dan garam, sakarin dan garamnya, dan ada sukralosa atau neotam. Nah, ini pemanis buatan ini Anda biasa dapatkan di mana ya kira-kira? Yang makanan sehari-hari terus kemudian Anda dapatkan ini di mana? Ada yang pernah memperhatikan label kemasan? Minuman apa? Soda, Pak. Minuman soda, oke. Okay. Minuman berkarbonasi. Minuman berkarbonasi. Contoh mereknya lah, kan kita gampang. Minuman torpedo itu ada, Pak? Gila, torpedo. Siapa barusan ngomong torpedo? Saya, Pak, saya. Kebiasaan minum kamu ya? Ya. Enggak, Pak, sekali-sekali doang. Sering ya. lihat ininya, Pak, apa komposisinya gitu. Jadi sering lihat yang aspartam, Pak, dibanding yang 1, 2, 4, dan 5, lebih sering nomor 3. Ya. Si Aldo bukan tadi? Aldo ya? Oh, Revino ya. Yang barusan jawab siapa? Suka minum nggak? Nggak terlalu suka sih, Pak. Kadang kalau lelah doang. Oh. Kalau lelah tidur, Mas. Pak. Kalau lelah tidur. Oke, jangan sering-sering ya. Ya memang Anda masih muda ya, Anda masih muda, tetapi next in your life itu lumayan ini juga gitu apa namanya. Mungkin lumayan akan mempengaruhi gitu ya. Tapi tergantung masing-masing orang karena kita itu diciptakan tidak ada yang sama persis. Ya, seperti itu. Ya mungkin kembar aja juga nggak akan sama persis kan, seperti itu. Gitu ya. Komposisi penyusun selnya sama secara garis besar, tapi secara garis mikronya nggak akan sama, gitu ya. Jadi yang paling banyak sekarang memang asesulfam, ya. Siklamat dan sakarin memang sudah mulai ditinggalkan, gitu ya. Dan kalau kita berkaca pada minuman torpedo itu kan berapa harganya? 1.000 ya? 2.000? 2.000 sekarang, Pak. 2.000 ya. Beberapa dulu juga minuman seperti itu kan 1.000. Coba Anda bayangkan, ya Anda bayangkan itu yang jualan 1.000 untungnya berapa? 200 perak misalnya. Berarti dari pabrik 800. Distributornya berarti kan 700. Jadi di pengecer itu 800. Ya, dia modalnya. Distributor modalnya 700. Berarti pabrik kan cuman ya sama distribusi gitu ya. Paling cuman dia keluar harga 500 perak. Kalau harganya 1.000 ya tadi ya, yang beberapa tahun lalu 1.000 ya. Yang kalau 2.000 ya mungkin rada lebih lumayan lah untungnya gitu ya. Tapi kan sekarang distribusi juga ada lumayan mahal juga gitu ya. Bahan-bahan juga naik juga kan. Asumsinya naik 2 kali lipat lah ya. Tetap sih kalau 2.000 itu biasanya di pengecer itu di 1.800. 1.800 distributor sama sistem distribusinya dia mungkin sampai beberapa lapis gitu kan ya. Jadi mungkin dari pabriknya cuma 1.000 atau 1.200, 1.300 lah ya. 1.200, 1.300-an. Ya kita tapenya 1.200. Nah, kira-kira minuman dengan volume 200 mili atau 150 mili itu harga 1.200, wajar nggak kalau pakai asesulfam? Ya wajar, ya nggak? Karena asesulfam dalam konsentrasi sedikit saja dia sudah bisa menimbulkan rasa manis. Kalau kita pakainya gula biasa, sukrosa, yang terjadi apa? Ya bangkrut gitunya ya pabriknya ya, nggak jadi jualan lagi. Kan gitu. Pabrik kan juga pengen dia untung juga. Gitu ya. Jadi makanya
penggunaan pemanis ini juga harus dikontrol. Memang sih ada batas maksimalnya dari penggunaan pemanis atau BTP. Ya ada di Perkabipom-nya. Nanti Anda akan apa namanya, kemarin udah harusnya di PIG. Ya harusnya ada di PIG kemarin berapa batas apa namanya maksimalnya, kan seperti itu. Nah, ada di Perkabipom-nya. Tetapi terkadang ya ada yang lebih, ada yang kurang. Apalagi kalau misalnya jualannya ini apa namanya industri rumah tangga. Ya, saya jadi ingat zaman dulu ibu bapak saya itu jualan es itu apa namanya, es yang diplastikin itu loh. Es lilin, Pak. Ya, es lilin yang diplastikin loh pokoknya lah ya gitu kan. Saya kan nggak tahu ya dia kalau nuangin pakai gula sih gitu, tetapi dia ada 1 sendok makan itu yang dia dalam botol kayak botolnya miras gitu ya. Kayak botol miras apa namanya topi miring gitu, botolnya bulat ke atas gitu. Kalau sekarang botol plastiknya dari apa namanya dari Starbucks yang 1 literan gitu kan, model kayak gitu, itu tambahkan itu. Nggak tahu kan, cuma saya diam aja, namanya juga masih anak SD. Tapi saya udah ingat itu, oh itu tambahin apa ya gitu ya. Ternyata ya ditambahin mungkin sakarin dan siklama, tetapi biar tidak terasa lebih apa namanya lebih tinggal di tenggorokan gitu ya. Itu terus kemudian gulanya juga banyak. Karena harga jualnya di tahun 91, 92-an apa 89 saya lupa ya. Kalian belum ada, belum dibikin aja belum ketemu bapak ibumu mungkin gitu ya. Nah, itu seperti itu harganya 100 perak gitu ya. Jadi ada penambahan. Jadi kita flashback zaman dulu mungkin aja ada yang bisa bermanfaat buat kita sekarang ya. Terus kemudian yang akan kita bahas hanya siklama dan sakarin saja gitu ya. Nah, ini mudah larut dalam air, ya termasuk non-nutritive sweetener. Ya, non-nutritive sweetener artinya apa? Dia tidak punya yang namanya nilai energi, nggak punya nutrisi sama sekali. Yang penting apa? Manis, ya, gitu ya. Nah, keunggulannya stabil pada suhu tinggi, terus kemudian ada sedikit bau kimia dan tidak meninggalkan aftertaste. Ya, jadi kalau ada bau kimianya mungkin siklamat. Mungkin kalau ada yang ada aftertaste pahitnya ada sakarin. Biasanya saya kalau minum minuman yang 1000-an itu 2000-an lah sekarang ya, karena kan untungnya juga banyak gitu ya. Itu habis minum terus kemudian saya mengeluarkan dahak biasanya. Ya, dari dulu seperti itu ya. Jadi artinya kalau minum yang seperti itu, misalnya kayak apa nih Panther apa torpedo lah atau apa itu, jadi kalau habis minum nanti ninggal di tenggorokan dan itu harus dikeluarkan. Gitu ya. Jadi mungkin saja udah alarm dari tubuh dan itu masing-masing berbeda-beda ya. Ada yang minum aja gitu ya. Entah nanti dibuang atau enggak gitu. Sama seperti saya minum atau makan roti yang dari mocha. Rasa mocha. Ya, rasa mocha itu nanti pipis saya bau mocha semua meskipun cuma kopiko rasa mocha 1 biji. Ya, itu seperti itu ya. Jadi beda-beda masing-masing orang. Nah, nilai ADI-nya 11 mg per kilogram berat badan. Batas maksimalnya adalah 3.000 mg per kilogram atau 3.000 ppm. Kalau 11 mg per kilogram berat badan, ya, tanyain siapa ya? Adenovitra ada Adenovitra? Adenovitra ada? Ada, Pak. Beratmu berapa? 87, Pak. Oh, sama kayak saya dong. Beda dikit. Nah, berarti kamu boleh makan ya sehari berapa miligram dari si siklamatnya? Wah, pakai kalkulator. Saya juga pakai kalkulator. Bentar, Pak. Saya ambil dulu, Pak. Nah, pakai handphone kau. Bisa toh. Oh, nggak ada kalkulatornya handphone saya, Pak. Adanya TikTok. Ya. Berapa? Sehari? Masing-masing juga ngitung ya, diri masing-masingnya berapa ya. Nanti kalau tak tanya langsung just ngerti. Sebentar.
Berapa, Dek? Udah ketemu kalkulatornya kah? Eh, Lima, 4, 3, 2, 1. Berapa, Dek? 957 bukan, Pak? Iya, kan tinggal dikaliin aja kan? Iya, Pak. 87 kali 11 mg. Jadi kita maksimal per hari berapa yang diperbolehkan? Ya segitu. Nah, Iya. jadi pertanyaannya adalah adik ini nanti masing-masing negara beda. Ya, jadi seperti kasus apa namanya antioksidan atau apa itu ya kemarin yang di Taiwan itu berbeda dengan Indonesia ya BTP-nya. Kenapa? Karena orang Taiwan itu tiap hari makannya mie. Kalau kita kan makan Indomie itu kan seminggu sekali, seminggu 2 kali, 3 kali kan, sehingga dia antioksidannya bisa lebih apa namanya dari bahan BTP-nya juga lebih sedikit kita menggunakannya kan seperti itu ya. Nah itu jadi pentinglah kita ini ya. Terus kemudian masing-masing negara beda, jadi tidak ya di Amerika habit orangnya beda ya, FDA ngeluarin sesuatu yang berbeda ya, Food Drug Administration-nya Amerika beda, tidak sama dengan kita. Nah, seperti itu. Oke, terus kemudian tingkat pemanisannya adalah 30 sampai 140 kali dari sukrosa. Nah, ini nanti pertanyaannya macam-macam, guys. Ya, jadi tingkat kemanisan 30 sampai 140 kali dari sukrosa. Jadi, kalau saya mempunyai sukrosa, catatan ya, nanti siapa tahu keluar, entah itu pasti keluar di ujian akhir nanti pada saat ujian di mana teh? Di semester 6. Nah, saya mempunyai ya larutan sukrosa konsentrasi 50%. Ya. Akan saya ganti semuanya dengan sukrosa yang mempunyai kemanisan 100 kali dari sukrosa. Nah, gitu kan? Pertanyaannya adalah berapa gram siklamat yang harus saya gunakan. Nah, gitu. Gitu kira-kira pertanyaannya ya, seperti itu. Nah, bisa jadi nanti ya yang diganti cuma 25%-nya aja gitu ya. Mungkin Mbak siapa? Mbak Rasika pernah mendengar ujian seperti itu nanti ya. Itu ibu yang ngasihnya spesial itu. Sering, Ya, Pak. oh ya, sering ya. Jadi seperti itu. Jadi kalau kita gunakan jadi kemanisannya 50% dari apa namanya hanya konsentrasi 50% sukrosanya, tapi itu mau diganti semuanya dengan siklamat atau aspartam atau mungkin gunakan juga dengan sakarin gitu ya. Oke. Nah, digunakan dalam bentuk natrium siklamat. Jadi natrium tambah siklamat sehingga sifatnya lebih tahan panas. Nah, seperti itu. Nah, ini ada sakarin, kemanisannya 200 sampai 700 kali dari sukrosa. Ya, dan dia yang paling penting kenapa sih stabil di proses pengolahan atau stabil di panas? Karena banyak digunakan untuk minuman. Ya, untuk minuman. Nah, kalau untuk makanan atau ini biasanya rada jarang ya. Biasanya untuk yang pengguna-pengguna yang misalnya diabetes dan segala macam gitu ya. Nah, stabil dalam proses pengolahan itu juga merupakan salah satu kriteria dalam BTP ya. Karena kalau di minuman seperti torpedo itu tadi itu kan pasti dipanaskan. Ya kayak torpedo, kayak apa namanya Mounty itu kan pasti udah pakai pemanis buatan gitu ya. Nah, seperti itu. Teh gelas itu kan pakai gula alami. Pakai pemanis alami ya. Nah, pemanis alaminya kan beda-beda. Ya memang dia pakai, tapi pakai juga yang nggak alami nggak kan seperti itu. Kita jangan sampai terkecoh dengan bahasa-bahasa promosi gitu ya. Nah, ketika dipanaskan apakah dia berubah atau enggak ya? Sehingga kalau dia berubah kemungkinan tingkat kemanisannya turun. Kan gitu. Makanya stabil dalam proses pengolahan itu wajib ya. Terus kemudian modal larut dalam air, stabil dalam air. Nah, meninggalkan aftertaste pahit. Ya dibandingkan dengan siklamat ya penggunaan sakarin ini lebih untung. Ya kan? 200 sampai 700 kali. Ya, artinya apa? Artinya ya
setengahnya lah, ambil aja kita tadi batasnya 100 dan 200 kan, berarti kan kalau yang 100 tadi digunakan sekilo, berarti yang ini kan digunakan cuma setengah kilonya saja, logikanya kan gitu. Cuman itu tadi ada rasa pahitnya. Dan kadang-kadang di apa namanya komposisi tidak disebutkan loh ya. Hati-hati, banyak perusahaan curang yang di komposisinya tidak menyebutkan ya. Adinya 5 mg per kilogram berat badan. Yang tadi, yang siklamat masih 11, ini cuma 5 mg. Ya, jadi 5 mg otomatis apa? Ini lebih berbahaya dibandingkan yang 11 mg. Ya, seperti itu. Ya. Nah, ada analisis kualitatif dan ada dari sakarin dan siklamat, gitu ya. Sudah banyak di YouTube juga banyak, silakan dicari. Nah, tapi biasanya ya dia diambil 10 mili, terus kemudian tambahkan NaOH 10% untuk memberikan suasana basah, terus kemudian disaring. Ya, biasanya kita kerjakan begini kalau di lab gitu ya. Terus tambahkan BaCl2 ada endapan, ya, ada endapan terbentuk, terus kemudian yang diambil adalah yang larutannya. Ya, berarti ini kan ada Erlenmeyer, ini ada apa namanya corong, gitu ya. Terus kemudian tambahkan aja sampai asam, tambahkan NaNO2 10%, ada endapan BaSO4-nya, berarti dia positif. Nah ini reaksi apanya namanya dari siklamat. Nah ini siklamat. Nah ini bentuk garamnya, ya ini bentuk garamnya seperti ini. Jadi O- dan Na+. Ya dia nanti akan menstabilkan, ya seperti itu. Ada BaNO2 menjadi NaO dan ada BaSO4. Ini kodenya adalah solid, berarti ini adalah endapan, ya seperti itu. Ada SO4-nya yang diputus tadi menggunakan apa namanya NaOH, ya seperti itu. Terus kemudian uji sakarin, ya 1 mili tambahin NaOH 1:20, dipanaskan hingga kering, diambil residunya, tambahkan HCl, terus kemudian tambahkan FeCl3, ada warna violet atau enggak. Nah seperti itu. Nah ini analisis dari si sakarinnya. Nah ini sampel NaOH jadi residu, ada asam O-sulfanobenzoat, ada asam O-hidroksibenzoat, ya tambahkan FeCl3 menjadi warna violet. Nah seperti itu, ya. Jadi itu saja untuk hari ini. Nah, ada satu tambahan tugasnya adalah silakan Anda mencari ya kelompok 1 sampai 6 nanti berbeda-beda ya. Anda boleh ngambil dari sini. Ya, silakan Anda bagi gitu ya. Kelompok 1 ambil asesulfam misalnya, kelompok 2 mengambil sukralosa misalnya, mengambil atau neotam, ada aspartam misalnya ya. Nah, silakan Anda cari jurnalnya. Ya, ini sebagai tugas tambahan, sedangkan Anda mencari jurnalnya, dan itu nanti jurnalnya ditaruh di bawah laporannya, terus kemudian di bawahnya Anda membuat diagram alirnya. Baik itu analisis kualitatif ataupun kuantitatif, tapi yang paling penting adalah di bidang pangan. Oke, ada yang mau ditanyakan? Pak, izin bertanya, Pak. Iya. Kalau minuman beralkohol yang anggur yang di luar negeri itu pemanis buatan apa pemanis alami ya Pak? Kan anggur difermentasi gitu Pak. Loh, kalau anggur difermentasi kan ya tetap alami, kecuali kalau kita tambahkan bahan-bahan ini tadi, itu adalah pemanis buatan. Gitu, ya. Oke. Emang udah pernah nyobain Mas, dia rasanya manis Mas? Belum Pak, masih katanya. Oh, belum. Ngokak kan baru katanya ya. Rasanya ya nggak manis-manis amat, Mas. Tapi lebih manisan ini ya, apa namanya? Lebih manisan tape ya. Tape yang ketan ya. Oh, kamu orang Sumatera ya? Dari logatnya orang Sumatera. Iya. Nggak tahu tape ketan ya? Tahu tape ketan tak? Tahu Pak. Oh, tahu aja ya. Oke ya. Jadi lebih manis. Jadi kan kita pahami ininya ya. Kita pahami apa namanya? Kita pahami prosesnya, gitu ya. Jadi kita pahami prosesnya, terus kemudian ya kita akan tahu, gitu ya, sebagaimana dari ininya apa rasa yang ditimbulkan ya. Jadi kalau kita buat tape, mau tape peyem, mau tape apa namanya tape ketan, gitu ya. Jadi prosesnya adalah si beras ketan ya atau ketannya itu direndam terus kemudian dimasak ya, dimasak setengah matang terus kemudian tambahkan ragi. Nah, proses kimianya adalah polisakarida
Ya, terus kemudian nanti diputus-putus menjadi apa? Menjadi glukosa, ya, yang rasanya manis. Nah, kalau lewat dari masa fermentasinya, berarti nanti si glukosanya akan berubah menjadi alkohol. Ya, makanya sampai detik sebelum jadi alkohol dan itu merupakan makanan dan tidak ditujukan untuk tidak ditujukan untuk mabuk-mabukan, itu masih boleh, ya masih halal, gitu ya. Tapi kalau misalnya udah lama, terus kemudian difermentasinya lebih lama, ya, terus kemudian atau memang sengaja diperas, habis diperas diperam, terus kemudian kalau kita bakar dia ada uji nyalanya, terus kamu minum, ya itu sudah masuknya adalah homer. Nah, seperti itu ya. Paham ya sampai sini ya? Halo? Paham, Pak. Paham, Pak. Ya. Oke, jadi nanti silakan Anda cari ya. Jadi kerjanya kelompok, tapi nanti kan kalau udah dapat jurnalnya tinggal ditulis itu kan masing-masing bisa beda membuatnya ya. Cara pembuatannya juga berbeda. Artinya ngerjainnya masing-masing aja gitu loh ya. Seperti itu. Oke, ada yang mau ditanyakan? Bapak izin bertanya, Pak. Mm-mm. Untuk jurnal yang dilampirkan itu bagian depannya aja atau seluruh halamannya? Seluruh halaman aja dimasukin biar nanti kita bisa baca. Oh iya, baik Pak, terima kasih. Oke. Oke, nggak ada yang ditanyakan. Kalau nggak ada ditanyakan, Bapak akhiri pas ya. Jadi tadi gajinya memang jam 8. Mau sekarang mau nanti itunya, kuisnya. Halo? Nanti aja deh, Pak. 9.30 deh, Pak. 9.30 ya? 9.30 apa 30? 9.30, Pak. Oke, 9.30 ya. Kalau begitu, memang lebih simpel hari ini, tetapi saya juga ingin mulai mengenalkan Anda, Anda bisa belajar lebih banyak dari pemahaman ini ya. Seperti itu. Oke? Bapak akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bapak. Terima kasih, Pak. Oke. Terima kasih, Kak Cika. Oke. Ayo live semuanya. Oke, Cik. Nanti tinggal dikirim ke kayak kemarin. Pak, Ibu nanya dong. Ya. Kuis itu yang ngoreksi gimana, Pak? Terus ini. Kuis. Langsung otomatis aja, nanti tak kasih aja. Langsung tak kasih aja. Oh, jadi langsung udah tinggal nilainya Bapak kasih. Halo, Cik. Tinggal nilainya aku kasih. Kemarin lupa ya, belum gua. Iya, berarti rata-rata mata kuliah kalau rata-rata semua mata kuliah kalau kuis itu udah di forum diskusi ya, Pak? Iya, udah dikoreksiin. Siap. Udah dikoreksiin sama komputernya. Oke. Kecuali kalau ada yang esai. Oh, iya. Ya. Kalau ada yang esai ini nggak harus ini harus Iya, satu-satu. Harus di satu-satu. Iya, gitu. siap. Tapi kalau ini sih semuanya udah pakai ini sih. Oh ya, terus kemudian cara nilainya, cara nilainya kemarin kalau nggak salah gue udah kasih ke ini ya.
ke siapa namanya teh, ke si Mail ya, Cara sama si nilai Akila apa, yang Pak? sore. Laporan. Cara nilai laporannya, heeh. Oh iya. Jadi nanti ada nilainya yang prelab nilainya misalnya nilainya 20 gitu ya, yang terus kemudian tujuan 5 gitu. Totalnya Iya. kalau nggak salah 80 ya kalau nggak salah ya. Iya, iya. Gitu. Belum ini sih Pak. Kayaknya Akila lupa menginfo, nanti saya tanya ke Akila. Iya, sore kemarin ya. Iya. Nanti Minggu kalau depan? enggak minggu depan gue nggak masuk, minggu depannya lagi gue baru masuk yang air. Minggu depan siapa berarti Pak? Minggu depan teh Bu MG kalau nggak salah. Siapa? Lupa gue. Oh iya. Lupa, Itu teh Pak, kalau di grup itu tiap asdos wajib harus lapor kayak gitu ya Pak, tiap sebelum mata kuliah. Khawatirnya lupa sih, cuman kalau setengah 6 pagi juga rada rempong oke nya. Ya udah Pak. Lupa saya minggu depan gimana ya. Pokoknya saya minggu ini, besok MK Bu Made. Besok. Iyalah, mending lu ingetin aja lah daripada ini. Iya. Saya juga kemarin pas hari Jumat lupa, yang siangnya Bu Itri langsung nanya. Maksudnya? Kan waktu hari Jumat minggu lalu yang hari Sabtu kan tekver Bu Atri. Jadi saya cuma info pagi-pagi, siangnya Bu Atri langsung hafal saya asdos tekver siang. Jadi saya nggak info lagi kan. Terus kemarin hari Jumat kan Bu Itri nanya di grup asdos tekver siang siapa. Saya lupa nggak info yang siang. Ya susahnya begitu juga. Jadi saya kira dosen juga udah punya catatan sendiri. Oh, nggak ada Cik. Kayak kemarin gue siapa itu si Utari, gue balikin 150 kalau nggak salah Utari itu. Karena terus, lupa. Gue lupa. Si Utari 50.000, si Ismail gue 150.000. 200. Iya kan, ya gue lupa ya. Gimana gue lupa? Nah, kan makanya itu juga harus, makanya sekarang di browser gue ada ininya, ada bookmarknya. Jadi udah pokoknya kalau masukin, karena kan di IP Mobile ditulis tuh, misalnya Rasika gitu asistennya kan, gue ingetin begitu kan. Tapi kan kadang-kadang sama Pak, ya kitanya kan harus buka simak dulu, masukin nama kamu kan gitu. Iya. Nah biasanya dulu dibantu sama Pak Muhtar. Pak Muhtar biasanya langsung itu masukin itu gitu. Cuman ya kadang-kadang lah lupa juga, Pak Muhtar juga banyak kerjaan kan, nggak bisa nyalain Pak Muhtar juga kan. Kalau dulu kan yang rekap dia, kalau sekarang kita sendiri, kita kerja jadi tambah banyak sekarang Cik. Gitu. Oh ya. Iya Pak. Oke. Udah Pak. Lah. Nanti jam 10 ketemu lagi ya Pak. Ya, oke ya. Jadi nanti saya nggak tahu jam berapa enaknya. Mungkin malam aja ya, laporannya dikasih malam aja ya, sama itu pagi ya. Gitu aja lah, kayak minggu kemarin aja, biar nggak terlalu membebani mereka juga. Iya Pak. Stres juga loh mereka itu sebenarnya. Gue juga stres kalau nggak tatap muka, stres juga. Kenapa? Saya nggak tahu mereka ikut apa nggak kuliahnya kan? Iya. Paham atau enggak? Iya kan, makanya kalau ada yang nanya lo catat aja ya, nanti catatannya nilainya berapa gitu ya. Iya, siap. Oke dah. Yuk, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Keluar ya.